Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumil kitabati amin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Wa qulna ihbitu. Wa qulna dan mengucapkan aku ihbitu, turunlah kalian ilal ardi ke bumi. Ai antuma artinya kalian berdua. Bima dengan perkara istamal tuma yang menanggung kalian berdua alaihi atas ma min dzurriyyatikuma dari anak turun kalian. Ba'dukum yang adapun sebagian dari kalian, ba'du dzurriyyati artinya sebagian dari anak turun, li ba'din terhadap sebagian yang lain itu aduun, musuh. Min dzulmi ba'dikum dari untuknya menggolimi sebagian kalian ba'don pada sebagian yang lain. Walakum dan itu bagi kalian fil ardi di dalam bumi mustaqarrun adapun tempat menetap. Maudhi'u qararin artinya tempat menetap. Wa mata'un dan kesenangan-kesenangan. Ma artinya perkara. Ma artinya perkara tamatta'una yang bersenang-senang kalian bihi dengan ma. Min nabatiha dari tumbuhan-tumbuhannya. Ilahinin sampai tiba masanya. Waqtin qidai ajalikum artinya sampai waktu ajal kalian. Sampai waktu ajal, puncak ajalnya sudah. Fatalaqo maka mengajarkan atau mentalqin atau fatalaqo maka belajar mengucapkan siapa Adamun Nabi Adam mir rabbihi dari Tuhannya Adam kalimatin pada beberapa kalimat. Alhamahu artinya memberi pengetahuan siapa Allah hu pada Adam iyaha pada kalimat. Wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain binasbi adama dengan nasabnya lafaz adama. Wa raf'i kalimatin dan rafa'nya lafaz kalimatin. Jadi sebagian qiraah ada yang mengatakan fatalaqqa adama bi rabbihi kalimatun.
Ai ja'ahu artinya datang apa kalimat itu pada Adam. Wahya adapun kalimat itu Rabbana zalamna anfusana. Ucapan Rabbana zalamna anfusana. Rabbana wahai Tuhan kami. Zalamna zalim kami anfusana pada diri kami. Al-ayata dan kelanjutannya ayat Rabbana zalamna anfusana. Fada'a maka berdoa siapa? Adam wa Hawa jika dengan kalimat tersebut. Fataba lantas menerima siapa Allah alaihi atas Adam. Qabla taubatahu di dalam sebelum bertaubatnya Adam. Innahu sesungguhnya Allah huwa yaitu Allah itu at-tawwabu maha penerima taubat ala ibadihi atas hambanya Allah ar-rahimi pun maha pengasih izin dengan ibad. Dikeluarkan Nabi Adam dari surga, diturunkan Nabi Adam dari surga. Demikian Allah mendidik Nabi Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi mulai dari diajarkan segala sesuatu, segala isi kehidupan yang nantinya akan dijalani oleh Nabi Adam. Setelah masa training dipertemukanlah pada sebuah masalah, dan di situ dilihat bagaimana ketika masalah itu terjadi, maka konsekuensinya adalah maka Nabi Adam siap untuk menerima konsekuensi. Nyatanya hati manusia jauh lebih baik dibandingkan hatinya iblis. Ketika manusia menyadari, pada saat itu Nabi Adam menyadari bahwa dia tertipu dengan tipu daya iblis, lalu Nabi Adam di situ merasa bersalah, merasa sudah melanggar aturan untuk tinggal di surga itu. Jadi sudah melanggar SOP. Maka secara fitrah manusia itu diciptakan untuk mampu merasa. Ketika berbuat kesalahan dia bisa merasa, ketika ada masalah dia bisa merasa. Ini adalah fitrah manusia, seperti hanya dalam kisah Nabi Adam dan iblis ini. Jadi setelah dididik, kemudian Nabi Adam dihadapkan pada sebuah masalah, dihadapkan pada sebuah tipu daya. Pada akhirnya beliau tertipu. Apakah kemudian Nabi Adam langsung minta, ya Allah musnahkan saja saya tidak patut untuk menjadi khalifah di bumi. Yes, karena memang kesalahan itu, jadi tipu daya itu sengaja didatangkan. Tugasnya setan seperti itu. Dia datang dengan membawa tipu daya. Nabi Adam kena, tapi setelah terjadi masalah, apakah lantas Allah lantas memusnahkan Nabi Adam? Gak sih dong, yang menungso aku anggaliane. Tapi enggak, ya. Yang dikehendaki oleh Allah adalah bagaimana Nabi Adam menghadapi rasa bersalahnya. Nah, ketika rasa bersalah itu sudah ada, kemudian Allah menugaskanlah diturunkan ke bumi bersama dengan Ibu Hawa, dan di sini ayatnya dikatakan fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu wa dukum li bin adwa. Fa qulna bitu di situ khitobnya bukan pada tasniyah. Jika kalau yang diperintahkan turun kan dua orang, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Tapi di sini khitobnya ihbitu itu menggunakan khitob jamak, yang artinya turunlah ke bumi beserta anak turunmu. Ihbitu ilal ardi ay antuma bimash tamaltuma alaihi min dzurriyyatikuma. Maka digunakanlah jamak di dalam khitobnya, qulna bitu
Yang dimaksud turun itu ya semua, gak kok ketika ono anake dites dhisik nang surga gak ngono. Wis pokoke didukno nang bumi seluruhnya. Seluruh apa yang ada di dalam dirinya Nabi Adam beserta Ibu Hawa. Maka fitoknya di situ menggunakan jamak. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwu, sebagian nanti akan saling bermusuhan. Sudah diberikan arahan oleh Allah ya. Nanti sebagian yang lain bermusuhan karena ada tipu daya setan. Jadi ditunjukkan saat di surga, masih di surga ditunjukkan seperti ini loh nanti tipu daya setan. Dan ini akan terus ada mengganggu anak turunnya Nabi Adam gitu. Ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun, dan kalian akan ditetapkan di bumi. Fil ardi mustaqarrun, bumi adalah sebagai rumah. Mau diukororin tempat untuk menetap. Wa mataun, dan bersenang-senang. Dengan apa? Dengan apa yang ada di bumi. Jadi jika kita mempertanyakan kenapa kok Nabi Adam harus melanggar gitu nih? Kenapa kok Nabi Adam harus melanggar? Harusnya di sana saja, nanti kita semua sekarang sudah enak-enak di surga gitu. Ya barangkali nikmatnya surga itu nggak akan bisa terasa jika kita tidak pernah merasakan yang susahnya di bumi. Proses penciptaan manusia dengan segala bentuk emosi dan apapun yang ada di dalam diri manusia, seperti itu prosesnya. Ketika diturunkan di bumi diberikan kenikmatan, ya. Memang yang paling cocok adalah bumi untuk manusia tinggal. Ada tumbuh-tumbuhan yang sudah disiapkan untuk menikmati di situ. Bahkan di dalam kisahnya Nabi Adam dan Ibu Hawa ini dipisahkan, ya. Ketika turun di bumi dipisahkan, berpisah dengan jarak yang cukup jauh. Ada di dalam surah yang lain ceritanya, jadi dipisahkan dengan jarak yang cukup jauh. Ibu Hawa diturunkan di India. Maka bangunan-bangunan di India itu orang-orang India itu kalau merancang bangunan itu seakan-akan pernah melihat surga, ya. Karena memang keturunannya Ibu Hawa katanya begitu, ya Allah alam, boleh percaya boleh enggak. Kalau secara kultural ya memang gitu, kalau orang India itu ya jorok-jorok gitu kan. Jadi ya itu ya, diturunkan ke bumi, terus kemudian bumi menjadi tempat tinggal sampai datangnya ajal. Seperti itu aturan yang dibuat oleh Allah. Jadi saat di surga itu mengalami beberapa proses pendidikan yang terakhir dihadapkan pada suatu masalah yang sampai Nabi Adam ini dibuat merasa bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Maka karena sudah ada rasa bersalah, sudah timbul, sudah tahu kesalahannya di mana, maka kemudian Allah memberikan ini yang pertama kali menjadi asbab diberikannya doa Rabbana dzalamna anfusana ini adalah karena Nabi Adam kebingungan, saya melakukan kesalahan besar, lalu apa yang harus saya lakukan gitu nih. Maka Allah mengajarkan kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi di dalam biasanya para kiai itu mengijazahkan doa ini kepada para santri yang mengharapkan jodoh, ketemu jodoh, karena kan tadinya sejarahnya ya, Nabi Adam dan Ibu Hawa ini dipisahkan, lalu apa yang kemudian mempertemukan kembali. Jadi masing-masing dari keduanya membaca doa ini sampai akhirnya keduanya dipertemukan. Jadi ketika ada satu titik temu yang pada akhirnya membuat kedua orang ini dipertemukan di satu lembah, ya, di satu lembah yang pada akhirnya bersatu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nanti kalau kami baca itu nanti ketemunya sama
yang juga baca doa itu nanti ketemu. Jadi ini hampir rata-rata nih, banyak kiai yang mengijazahkan ini. Biasanya tidak hanya yang belum ketemu jodoh, termasuk yang sudah ada, tapi kan dalam hubungan kan nggak gampang ya. Kadang-kadang kok sudah, misalkan sudah sudah ada perjodohan, sudah saling mengenal lah ya, sudah saling mengenal, tapi kayak ada keraguan di jalan dan sebagainya, getol-getol baca doa ini, nanti akan dapat jalan, akan mendapati titik temu ya, antar kedua hati ini akan mendapati titik temu sebagaimana dipertemukannya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya BE sampai saiki wis ono ya, terus mari ngono sing lanang sik pengin lapo sampe sik pengin lapo. Nah ini baca doa ini nanti biar ketemu titik temunya itu biar dapat. Karena yang namanya hubungan dua orang itu dari dulu nggak mudah. Dari sejak manusia di dunia ini hanya Nabi Adam dan Ibu Hawa, ternyata hubungan laki-laki dan perempuan itu sebuah hubungan yang sulit. Maka pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang masanya. Dan di situ ada banyak sekali hal-hal yang terjadi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaihi, maka kemudian Allah menerima taubatnya karena taubatnya sudah benar-benar benar-benar didasari dengan rasa bersalah yang tulus ya, karena belum pernah ke bumi, terus kemudian diturunkan di bumi tentu saja tidak seperti di surga ya, tapi di sisi lain baik buruk dunia ini memang adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Setelah Allah menerima taubat, innahu huwat tawwabur rahim, Allah adalah Maha penerima taubat juga Maha pengasih. Jadi karena sudah mengalami hal tersebut, maka ketika diturunkan di bumi, ketika Nabi Adam diturunkan di bumi, rasanya apapun yang terjadi di bumi ini dijalani dengan baik, Jadi meskipun sudah pernah berada di surga, tapi tidak lantas jadi merasa bersyukur karena masih ditakdirkan dan pada saat itu diturunkan di bumi dan segala isinya adalah menjadi tanggung jawab daripada manusia, yang dalam hal ini adalah anak turun Nabi Adam. Selanjutnya qulna bitu minha jami'a. Qulna mengucapkan aku, ihbitu turunlah kalian minha dari jannah. Minal jannati artinya dari surga. Jami'an ya semuanya, seluruh diri kalian turunlah dari surga. Karrara mengulang siapa Allahu pada qulna bitu minha jami'a liyuqafa, karena karena berkata lembut alaihi atas kalimat tersebut. Fa imma ya'tiyannakum, maka ketika benar-benar datang pada kalian, ya gini, sulitnya ngaji tafsir itu kadang-kadang maknanya sambung tapi oleh mufasir tengahnya itu dipenggal gitu ya.
Ini yang kalau nggak pernah ngaji terus anggar ngerti bahasa Arab terus moco, ini yang kadang-kadang sulit. Kalau pernah ngaji sama guru sama kiai terus jadi tahu cara bacanya. Jadi kalau kalimatnya terus maknanya terus nih, meskipun di situ kepenggal oleh apa namanya kalimatnya mufasir, tetap maknanya kan terus. Fa imma ya'tiyanakum, maka jika mendatangi kalian, terus fihi itu di dalam ma idgham nunin adapun idgham nun. In syartiyati yaitu in syartiyah. Fima di dalam lafat ma az-zaidati yang tambahan apa ma. Mendatangi minni dariku, apa hudan petunjuk. Kitabun yaitu kitab, wa rasulun dan utusan. Faman, maka adapun orang tabi'ah yang mengikuti siapa man budaya pada petunjukku, fa'amana maka beriman siapa man bi dengan petunjukku, wa amala dan beramal siapa man bi taati dengan taat padaku. Fala khaufun, maka tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran itu alaihim atas man. Walahum, dan tidak ada adapun man itu yahzanuna, orang-orang yang bersedih, prihatin, fil akhirati di akhirat. Bi ayyadkhulu, dengan untuknya masuk siapa man al jannata ke dalam surga. Diulang oleh Allah, qulna bitu minha jami'a, turunlah kalian ke bumi, kelak akan ada petunjukku. Jadi turun ke bumi dan Allah akan berikan petunjuk. Ini janji Allah nih, bahwa manusia menjadi khalifah di bumi, kalau tidak berdiam diri pasti mendapatkan petunjuk Allah. Maka diantara hal-hal yang mendekatkan kita dengan petunjuk Allah, ya diantaranya adalah kejujuran dan kedermawanan, sifat loman itu dekat dengan petunjuk Allah. Jujur juga sama, dekat dengan petunjuk Allah. Nah itu ada hal-hal yang dijanjikan, karena janji Allah itu pasti ya, janji Allah itu pasti. Jadi Allah sudah mengatakan qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun, barang siapa mengikuti pada petunjukku maka tidak akan ada kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran yang meliputi petunjuk. Tapi kita kadangkala yang diberi petunjuk juga tidak menyadari bahwa itu petunjuk dari Allah. Nah, bagaimana kesadaran tersebut bisa terasah, ya? Nah, maka di dalam Islam kita disyariatkan saat hendak melakukan kebaikan apapun, mulai dengan menyebut nama Allah, mulai dengan basmalah. Karena di dalam bismillah itu, ya, bismillah itu adalah satu kalimat pembuka yang fadilahnya itu sebesar fadilahnya Al-Quran, dan rahasia daripada kekuatannya itu tersimpan di dalam baknya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sangat sakti ya, kalimat basmalah itu sangat sakti. Bagaimana manusia bisa tidak mengetahui petunjuk Allah? Itu karena
kurangnya kepekaan terhadap apa yang seharusnya dia sadari. Jadi ketika hendak melakukan segala sesuatu, ucapkan basmalah dan percaya bahwa ya ini ya, ayat ini cukup membuktikan bahwa keberadaan kita di bumi itu sebenarnya diliputi dengan petunjuk Allah. Jadi kan kulnah itu minha jami'ah, turunlah kalian ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Allah berjanji, Allah menjanjikan kepada manusia petunjuk-petunjuknya. Jadi karena ini sudah dijanjikan, maka kita harus menjalankan tugas sebagai manusia. Di dalam setiap pergerakan kita itu pasti ada petunjuk Allah. Kalau mau ditunjukkan dan supaya kita tahu bahwa kita menyadari akan adanya petunjuk Allah, setiap hendak melakukan segala kebaikan jangan lupa mulai dengan ucapan Bismillah. Kalau kan ada cerita itu ya, yang seorang istri, seorang perempuan yang sholihah, seorang perempuan yang baik, yang beriman, sahabat Rasulullah, terus dia menikah dengan orang yang fasik. Setiap hendak melakukan segala sesuatu mengucapkan basmalah. Nah, karena suaminya itu fasik, senengane iseng, nggak hanya iseng guyon, tapi serius gitu, karena pengen menguji iman istrinya gitu. Suatu ketika diberikan uang, si istri ini diberikan uang di kantong gitu. Udah simpenan ini. Ya disimpanlah sama si istri, ditaruh di bawahnya bantal. Sebelum nyimpen dibaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, disimpan di bawah bantal. Karena menurutnya, oh ini pemberian suami saya. Disimpan di bantal. Terus dia mengerjakan segala sesuatu. Nah karena suaminya ini jahil ya, usil. Memang sengaja pengen ngerjai, diambillah kantong itu, dilempar ke sumur. Besoknya ditanya, mana kok yang kemarin tak kasih? Oh ada kok di situ, mana coba ambilan. Si suami sudah yakin, wis gak ono itu pasti kok iso tak seneni bojoku ini. Karena dia yakin uang yang dikasih kemarin sudah dibuang di sumur, wis gak mungkin ono. Si istri seperti biasa, hendak mengambil sesuatu dia baca basmalah. Ternyata ada uangnya. Jadi di dalam kisahnya itu diceritakan di saat membaca basmalah, malaikat mengembalikan kantong berisi uang tadi seperti apa yang istrinya lakukan, dikembalikan lagi, otomatis kan ada. Nah dari sini bingunglah si suami itu tadi, kemudian datang kepada Rasulullah. Nah, lalu setelah dijelaskan, kemudian dia bertaubat tidak lagi berjanji untuk tidak lagi ngeprank istrinya. Jadi itu kesaktian basmalah maka jangan heran. Nah sebenarnya itu petunjuk, kan? Itu petunjuk. Jadi saking saktinya bacaan Bismillah, ya seperti itu. Maka sebagai perempuan seringkali mungkin sampai merasa ibu sampean itu sakti boleh isuri lah awake dhewe gak ketemu lek ibu ngadeg tok wis ketemu. Bisa jadi kejadiannya kode kene gak ngerti. Saking ibu wis luwih suwe urip nang donya, wis luwih akeh wacaan bismillah tindangane awake dhewe. Nah itu jadi Allah menjanjikan jika kita bergerak di bumi, kita turun ke bumi, kita hidup di dunia nyata, maka jangan kebanyakan berhayal, karena meskipun kehidupan di alam mimpi itu lebih indah daripada di dunia nyata, ojo kakean mimpi. Hidup di dunia nyata, ngambah bumi dengan baik, Allah janjikan petunjuk. Kalau kita mengikuti petunjuk itu, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yahzanun di sini diartikan fil akhirati, karena para mufassir ini mengambil standar rata-rata manusia. Standar rata-rata manusia. Mungkin ada banyak fakta bahwa orang-orang yang beriman itu tidak semuanya terlihat baik secara duniawi.
Lalu itu bagaimana? Nah, supaya tidak terjadi perdebatan itu, maka para mufassir ya, Syekh Jalalain di sini mengatakan bahwa yahzanuna fil akhiratina. Kalau dinalar lagi di akhirat saja tidak ada. Di akhirat yang masih lama saja sudah dijanjikan kebahagiaan, apalagi selagi masih ada di bumi. Maka ulama-ulama sufi juga mengajarkan bagaimana jiwa kita itu bisa terpisah dengan jasad. Bukan kok terpisah bahwa wis gak usah kerja, aku hanya peduli dengan urusan akhirat, gak usah mangan karena yang hidup adalah jiwaku. Padahal fisiknya butuh mangan, dijundu sampai awak luwe aku ini. Jadi seperti itu, ya. Maka di sini kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh mufassir fil akhirat, bagian di akhirat, maka sudah dipastikan kebahagiaan di bumi itu ada. Bi ayyatul jannata waladina, adapun orang-orang kafaru yang kufur, siapa alladin wa kadzabu, dan mendustakan, siapa alladin bi ayatina, dengan ayat-ayatku, kutubuna artinya pada kitab-kitabku, itu ulaika maka adapun alladin itu ashabun nari, penghuni-penghuni neraka. Adapun alladin fiha, di dalam annar, itu khaliduna, menetap selamanya. Makisuna artinya menetap. Siapa alladin abadan, di dalam selama-lamanya. La yafnuna, yang tidak sirna. Siapa alladin. Wala yakhrujuna, dan tidak akan keluar siapa alladin. Dijanjikan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya, yang menutup diri dari kebenaran ayat-ayat Allah, maka mereka adalah penghuni neraka. Tapi perlu diingat, kalimat-kalimat ashabun nar hanya boleh diucapkan di dalam Al-Quran. Jangan sampai mulut kita ini jadi anar dengan mengatakan ojo ngono dadi ahli neraka kon. Durung nang neraka jarene wong iki cakep kuwi neraka. Kalimat ashabun nar itu ancaman Allah, dan hanya Al-Quran yang boleh mengatakan. Manusia tidak boleh mengutuk orang lain sebagai ahli neraka. Atau mulut kita merelakan mulut kita untuk menjadi neraka bagi orang lain. Alhamdulillah. Jadi kalimat-kalimat seperti ini ya, nanti kalau kalian punya pasangan yang gampang-gampang seperti ini, minta perlindungan ke negara. Ya, makanya ojo gelem nikah siri. Nikah siri itu adalah bentuk pelecehan seksual berkedok agama. Ojo gelem apa ya alasannya, ojo gelem nikah siri. Sampai nek nikah siri ono apa-apa di dalam pernikahan, gak iso njaluk perlindungan negara. Kenapa? Karena orang yang menikah secara siri, ya, menikah siri dengan di situ hanya ada penghulu dan keluarga, tapi tidak ada surat dari negara, itu hukum negaranya sama dengan orang LT. LT itu living together. Apik bahasa elek saya ingat zaman biyen jenenge kumpul kebo. Saiki bahasanya LT. Podo ambek wong LT, nggak ada perlindungan negara. Kalau terjadi kejahatan KDRT atau tekanan-tekanan mental, misalkan pasangannya sering mengucapkan kalimat-kalimat jangan gitu, kamu itu nggak bisa diatur, kamu itu ahli neraka dan sebagainya, kita nggak bisa minta perlindungan negara. Kenapa? Karena pernikahannya tidak tertulis di dalam di catatan negara. Padahal kita tinggal di negara hukum yang semestinya kita mendapatkan hak perlindungan dari negara. Jadi kembali lagi nih, kalimat-kalimat ashabun nar seperti ini hanya boleh diucapkan oleh Al-Quran. Itu kalimat Allah, hanya Allah yang boleh mengatakannya. Kita sebagai manusia saat mengingatkan orang lain, jangan sampai mulut kita menjadi neraka bagi orang lain. Ini penting. Jadi nanti pertimbangkan kalau misalkan ada
ada laki-laki yang mengkhitbah, ya. Kalau di khitbah itu ya ngobrol, ajak ngobrol, perkenalan. Bila perlu setelah khitbah jangan langsung menikah, boleh kok. Habis khitbah ya, wis tunggulah untuk saling mengenal. Karena di Islam nggak ada istilah pacaran, nggak boleh ya pacaran kalau di dalam Islam. Tapi kalau setelah khitbah itu nggak apa-apa, nggak langsung menikah. Jadi setelah khitbah itu untuk proses saling mengenal. Nah terus nanti berarti kalau misalkan sudah khitbah terus nggak langsung nikah di jalan, di tengah jalan nggak cocok, boleh membatalkan khitbah itu boleh. Wong nggak cocok di pernikahan saja boleh berpisah, apalagi masih dalam khitbah. Jadi khitbah itu bukan berarti kalian sudah pasti jodohnya orang itu, tapi setelah khitbah itu ada proses perkenalan, ada proses untuk saling mengenal. Bila perlu mau dinikahi setelah mata kalian benar-benar bertemu di situ. Wah, klik iki jodohku. Nah, itu baru mau nikah. Dinikah. Lek guru ngono, gak usah dhisik gak apa-apa. Nang di Islam ya gak usah lebih sampai itu. Apa-apa gak rabi-rabi wis mari dilamar guru. Guru cocok. Bahkan kalau tradisi orang Arab, orang-orang jamaah, kalau istilah jamaah itu orang Arab yang keturunan Rasulullah ya, itu ada tradisi dijodohkan dari kecil. Ada memang kayak misalkan usia remaja gitu ya, sudah nanti kamu nikah sama anaknya Ami itu gitu ya. Kan biasanya kalau jamaah itu nikahnya sama sepupu-sepupunya sendiri. Nah selama perjalanan itu biasanya nggak saling berhubungan, baru setelah misalkan si perempuan sudah selesai kuliahnya atau sudah sama-sama makan, baru di situ menjalin komunikasi. Kalau sebelum pernikahan itu ditemukan ketidakcocokan, si laki-laki atau si perempuan boleh ngomong sama orang tuanya. Dan itu banyak terjadi nih. Jadi sudah sudah diperkenalkan, bahkan sudah diberitahu dari kecil kalau nanti nikahnya sama orang itu, tapi terus di tengah jalan gak jadi. Jadi itu banyak kalau orang-orang Arab jamaah itu banyak seperti itu karena tradisinya nih. Jadi nggak notok kayak orang Jawa. Kalau orang Jawa kadang-kadang sing sok-sokan rotok agamis dedek melok-melok tapi gak paham. Padahal hati-hati ya, karena toxic relationship itu sebenarnya sudah sudah ada petunjuk dari Al-Quran. Saya lanjutkan. Jadi kembali lagi ya, mereka yang tidak menerima petunjuk dari Allah maka termasuk min ashabin nar. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, akan menetap di neraka, menetap di sana selama-lamanya, tidak akan hancur ya, karena hancur dikembalikan lagi, wala yakhrujunna, tidak hancur juga tidak keluar. Alhamdulillah. Tapi kita sebagai umat Rasulullah sudah dijanjikan bahwa semua umat Muhammad akan masuk ke dalam surga. Untuk wis dadi inti ben neraka mungkin apa, tapi semua akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Maka banyak-banyak baca sholawat gitu nih. Kalau baca sholawat itu jangan diniatkan sing aneh-aneh. Niatkan mawon, ibadah itu yang langsung diterima tanpa kita ngapa-ngapain, itu adalah sholawat. Ketika kita mengucapkan sholawat itu langsung seketika diterima sama Allah. Kenapa? Karena kita bersholawat itu kan atas dasar mahabbah kepada Rasulullah ya. Dan Rasulullah adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah. Maka ketika kita mencintai hamba yang paling dicintai oleh Allah, melafalkan kalimat-kalimat sholawat itu, gak peduli kita orang yang seperti apa, ibadah itu pasti diterima. Jadi kalau sampean sowan ke ke habaib di Mekah, biasanya sekali masuk itu ada baca kosoe dulu panjang gitu, atau makan dulu, habis makan baca kosoe panjang. Nah itu suatu ketika pas kami sowan di tempatnya Abu Abbas, nah itu Abu Abbas menjelaskan bahwa ibadah yang pasti diterima tanpa inaimu itu ya sholawat. Banyak baca sholawat ya, supaya kita
mendapatkan syafaat. Wa iyaya, dan kepadaku, Allah di sini yang dimaksud, farhabuna, maka takutlah kalian. Khofuna artinya takutlah kalian fitarkil wafa'i, di dalam meninggalkan wafa, meninggalkan ya wafa. Wafa ini lebih dari patuh. Wafa ini semacam integritas manusia terhadap sesuatu gitu. Jadi wafa itu lebih dari patuh, ini bisa memaknai wafa. Fitarkil wafa'i, di dalam meninggalkan wafa bihi, dengan ahdi. Duna ghairi, jangan takut pada selain aku. Jangan takut pada selain aku. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima, dengan perkara anzaltu, yang telah menurunkan aku, minal Qur'ani, nyatanya dari Al-Qur'an. Musaddiqon, dalam keadaan yang membenarkan. Musaddiqon, dalam keadaan yang membenarkan, lima, terhadap perkara, ma'akum, beserta kalian, minat Taurati, nyatanya dari kitab Taurat. Bimuwa fakotihi, dengan untuknya mencocoki apa Taurat pada Al-Quran, lahu terhadap ma, fit tauhidi, di dalam tauhid, wan nubuwati, dan di dalam sifat kenabian. Wa iya ya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu, dan jangan ada kalian itu awwala kafirin, orang yang pertama kali atau permulaannya orang kafir ini dengan Al-Quran. Min ahlil kitabi, dari ahli kitab. Jadi kitabnya ini kepada ahli kitab. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi. Li'anna khalfakum, karena sesungguhnya pengikut-pengikut kalian itu tabaan, mengikuti siapa, khalfakum, lakum, pada kalian. Fa ismuhum, maka adapun dosanya khalfakum itu alaikum, atas diri kalian. Jadi ini kitab kepada umat Nabi Muhammad, ya, umat Nabi Muhammad. Jadi kan dikatakan bahwa larangan untuk tidak percaya terhadap Al-Quran ini. Iya ya farhabun, maka takutlah kalian kepadaku, berimanlah terhadap apa yang sudah aku turunkan, yaitu Al-Quran. Musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi. Di sini kitabnya adalah ahli kitab yang pada saat itu sudah pemegang kitab Taurat, kitab Taurat yang asli. Ini kitabnya kepada ahli kitab. Kalau kalian beriman, maka jamaah kalian akan beriman. Tapi kalau kalian tidak beriman, maka dosa dari orang-orang kalian ahli kitab yang dimaksud di sini, ya, itu kamu ditanggungkan kepadamu. Wala tashtaru, dan jangan mengganti engkau, tastabdilu artinya jangan mengganti engkau, diayati dengan ayatku, allati fi kitabikum, artinya yang berada di dalam kitab kalian, min na'ti Muhammadin, nyatanya dari sifatnya Nabi Muhammad. Samanan, pada harta, qalilan, yang sedikit. Iwadon artinya harta, yasiron, yang sedikit, minat dunia, dari dunia. Aila tudfimu artinya jangan menyembunyikan kalian,
pada, jangan menyembunyikan kalian pada ayat khaufa fawatima, karena takut kehilangan perkara, takhuduna, yang mendapatkan kalian pada ma, min safaltikum, dari orang-orang rendahan di antara kalian. Wa iyaya, dan hanya padaku, fattaquna, maka takutlah kalian. Khofuna artinya takutlah kalian, fi dzalika, di dalam ayati tersebut, duna ghairi, jangan takut pada selainku. Wala talbisu, dan jangan mencampur kalian. Takhlutu artinya jangan mencampur kalian al-haqqo, pada perkara yang hak. Alladzi anzaltu, yang telah menurunkan aku, alaikum, atas kalian, mencampur perkara yang hak bil batili, dengan perkara yang batil. Alladzi taftaruna, yang membuat kebohongan kalian pada batil. Wala taktumuna, dan jangan menyembunyikan kalian al-haqqo, pada perkara yang hak. Na'ta Muhammadin, artinya pada sifatnya Nabi Muhammad. Wa antum, dan adapun kalian, itu ta'lamuna, mengetahui kalian, annahu, pada sesungguhnya Na'ta Muhammad itu hakun, perkara yang hak. Wa aqimu, dan mendirikanlah kalian as-sholata, pada sholat. Wa atu, dan mendatangilah atau menunaikanlah kalian az-zakata, pada zakat. Warka'u, dan sholatlah kalian ma'ar raki'ina, beserta orang-orang yang sholat. Shollu, artinya sholatlah kalian ma'al musallina Muhammadin, beserta orang-orang yang sholat dengan Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi. Ini kitab kepada ahli Taurat, ahli kitab Taurat, dikatakan bahwa imanilah Al-Quran, ya. Karena pada saat itu memang ada istilahnya ahli kitab, ya. Adalah pendeta-pendeta. Ahli kitab ini biasanya memang ahli dalam artian bukan orang awam yang penganut Taurat, ya. Tapi memang umat-umat pengikut kitab Taurat itu memiliki daya intelijensi yang tinggi, ya. Punya kecerdasan yang tinggi. Jadi kepercayaannya terhadap kitab Taurat, apapun yang diajarkan di dalam kitab Taurat itu masih dipegang teguh. Nah, pada saat itu dikatakan imanilah Al-Quran dan jangan sembunyikan apapun. Bahkan di sini dikatakan jangan menukar dengan harta benda. Jadi istilahnya gini, ya, kisah tentang Nabi Muhammad itu dipalsukan, ya. Kemudian karena ada di dalam kitab Taurat sudah diceritakan tentang Nabi Muhammad, bahwa kelak akan datang Nabi akhir zaman dan sebagainya. Nah, ini perintah kepada ahli kitab untuk tidak menyembunyikan hal tersebut tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang sudah disebutkan di dalam kitab Taurat. Ini sebagai support system, Allah memberikan support system untuk menyebarkan ajaran Al-Quran kepada Nabi Muhammad, gitu. Jadi diserukanlah hal-hal yang semacam ini kepada ahli kitab. Lalu di sini dipungkasi wa iya ya fattaqun, dan hanya kepadaku hendaknya kalian takut, jangan kepada yang lain. Wala talbisul haqqo bil batil, dan jangan mencampur perkara yang
hak dengan perkara yang batil. Nah ini terjadi ya di zaman sekarang. Wis sembarang sing penting gak kelangan konco, dicampur-campur titik perkara sing hak ambek sing batil. Sing penting viral, sing penting akeh koncone. Nah itu sudah diperingatkan oleh Allah dan sudah ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa ya pada akhirnya semua kita lihat di zaman sekarang. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Terus menyembunyikan kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad. Al-haq yang dimaksud di sini adalah nakta Muhammadin, sifat Nabi Muhammad, wa antum ta'lamun, nah sementara kalian adalah orang-orang yang mengetahui. Jadi ini perintah paling tidak kepada orang terdekat, pada anak, bahwa kita harus mengenalkan siapa itu Nabi Muhammad, bagaimana sifat-sifatnya. Nah, maka ada salah satu ajaran parenting yang menurut saya menarik nih. Seringkali orang-orang kita ketika ngajari anak makan pakai tangan kanan, itu seringkali kalimatnya seperti ini, ayo pakai tangan bagus. Padahal tangan kanan dan kiri itu sama-sama tangan bagus. Hendaknya kalau kita seorang muslim kalimatnya tidak seperti itu. Ayo nak pakai tangan kanan seperti yang dilakukan Rasulullah. Kenapa? Semua organ tubuh kita adalah kebaikan Allah. Jadi tidak ada tangan bagus dan tangan jelek. Hal-hal semacam itu disampaikan, hal-hal semacam itu disampaikan kepada orang terdekat. Ini kalau ini memang hitopnya adalah kepada ahli kita. Jangan sembunyikan tentang kebenaran Nabi Muhammad. Nah, kalau kita tarik secara global bahwa Allah menghendaki kalau kita sudah beriman, kita sudah tahu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, maka menjadi tugas kita adalah menyampaikan. Entah kita sampaikan secara lisan atau secara sikap, bagaimana tercermin di dalam diri kita. Kita bersikap sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini sesuai dengan perintah beliau dengan ayat yang berikutnya. Wa antum ta'lamun, kemudian wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar rafi'in. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, kemudian bersolatlah ma'ar rafi'in, artinya adalah sholatlah beserta orang-orang yang sholat. Oleh mufassirin ditafsiri shollu ma'al musallina Muhammadin wa ashabihi. Sholatlah beserta orang-orang yang sholat dengan Nabi Muhammad. Sholatlah sebagaimana ajaran sholat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Nah ini. Jadi di sini selain kita menyampaikan kebenaran, kita juga menunjukkan kebenaran itu di dalam diri kita, di dalam cara kita berbicara, cara kita bersikap. Maka kalau kalian ditanya, ya apa sebenarnya orang-orang non-muslim kalau mau melihat Islam jangan melihat orangnya, kalau orangnya beragam. Bahkan sudah dijanjikan kan sama Allah bahwa orang itu macam-macam gitu ya. Ada orang yang begini, ada orang yang begitu. Tapi kalau mau mengetahui kebenaran Islam ya harus belajar, ya harus dari ta'lim wa ta'alum, karena Islam bukan agama mitos ya. Islam itu bukan agama mitologi tapi agama Allah gitu. Agama yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi sebuah aturan. Kalau ingin tahu Islam, ya pelajari tentang Islam. Jangan hanya melihat dari cerminan orang-orang Muslim. Kalau orang-orang Muslim bentuknya ya macam-macam. Tapi itu bagi orang yang ingin tahu Islam. Bagi kita yang Islam, tugas kita adalah mencerminkan agama yang kita emban. Nah, maka jangan ada alasan. Misalkan saya belum pantas pakai hijab. Saya masih suka maksiat, kan perintahnya wajib. Kan gini, kalau maksiat ya tobat, kalau Islam ya pakai hijab, sholat, kan gitu perintahnya. Jadi nggak ada hubungannya ya, masih tukang maksiat, yo jilbaban ayo mau perintah jilbaban. Jadi nggak ada hubungannya. Kalau sudah ada kesadaran pakai hijab ya pakai hijab, komitmen, konsisten di situ gitu ya. Kita sebagai orang muslim saat bejat-bejat ya awake dhewe kudu tetap sholat 5 waktu, pasti diterima kali Gusti Allah nggih. Mboten enten ceritane karena sholat itu wajib. Nah, kalau kalimatnya adalah wajib, artinya kehadiran kita di dalam sholat itu dinanti oleh Allah. Bukan karena kita orang baik, tapi karena Allah pengen melihat kita menghadapnya. Itu sholat.
Jadi kok ada orang ngomong saya nggak sholat, saya merasa nggak pantas sholat karena saya banyak dosa gitu ya. Kita ditetapkan dengan kewajiban sholat bukan karena kita sudah baik, tapi karena Allah ingin melihat kita membaik. Karena Allah mencintai apa yang sudah diciptakan. Allah mencintai makhluk. Nah, kalau kita mengaku beriman pada Allah, maka jangan mudah menyakiti ciptaan Allah. Jangan mudah menyakiti ciptaan Allah. Atamuruna an-nasa bil birri. Atamuruna apakah memerintahkan engkau an-nasa pada manusia bil birri dengan kebagusan, bil imani dengan beriman di Muhammadin pada Nabi Muhammad, watang sauna dan lupa kalian angkusakum pada diri kalian. Tatsruku artinya meninggalkan kalian pada angkusakum. Fala ta'muruna maka tidak memerintahkan kalian pada angkusakum bihi dengan albir. Wa antum dalam keadaan adapun kalian itu tatsluna membaca kalian alkitab pada kitab at-Taurata yaitu kitab Taurat, wa fiha dan itu di dalam Taurat al-wa'idu adapun ancaman ala mukhalafatil qaulil amali atas berbedanya ucapan pada perbuatan. Jadi ini masih fitok terhadap ahli Taurat ini kepada ahli kitab. Atamuruna an-nasa bil birri. Bukankah kalian mengajarkan kepada manusia tentang kebaikan? Oke, wa tangsawna anfusakum sementara kalian lupa pada diri kalian sendiri. Padahal wa antum tatsluna kitab kalian membaca kitab suci Taurat. Nah, bukankah di dalam Taurat itu dijelaskan ajaran utama Taurat adalah ancaman atas kebohongan al-wa'id ala mukhalafatil qaulil amali. Jadi ancaman jika seseorang berbeda antara ucapan dan amalnya. Afala ta'qiluna apakah tidakkah berangan-angan kalian su'afi lakum su'afi lakum pada hurufnya perbuatan kalian. Fatarji'una maka kembali kalian Fatarji'una maka kembali kalian. Fajumlatun nisyani maka adapun jumlahnya lafaz an-nisyan itu mahal istifham al-ingkari yang bangsa ingkar. Jadi tidakkah kalian berpikir wa antum tatslunal kitab ya, sementara kalian membaca kitab Taurat, tidakkah kalian berpikir tentang hal itu? Ini kitab kepada ahli Taurat. Memang sebagian daripada pengikut kitab Taurat itu sampai sekarang masih ada. Pengikut kitab Taurat sampai sekarang masih ada. Beberapa memang isinya sudah diganti, sudah bukan lagi seperti Taurat yang diturunkan di masa itu di zaman dulu. Pengikutnya masih ada dengan kapasitas kecerdasan yang melebihi pengikut Nabi Muhammad tentunya. Memang kaumnya Nabi Muhammad itu jadi ada sejarahnya, ada sejarah panjang bagaimana kemudian umat Nabi Muhammad ini dapat apa sih gitu, dari keturunan-keturunannya. Jadi yang unik dari umat Nabi Muhammad itu yang paling kebagian, mungkin kalau kecerdasan kita akan kalah dengan umatnya nabi-nabi terdahulu, yaitu para nabi yang seperti Nabi Isa yang diturunkan di tanah Eropa gitu. Memang iya itu ada sejarah panjang yang sampai akhirnya umat Nabi Muhammad itu kebagian
sifat belas kasih, empati. Jadi sifat empati itu karena Nabi Muhammad kan keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya. Di dalam kisah Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang paling pengasih. Ya. Kisah ini saya bagikan di saya tulis terjemahnya di salah satu novel saya nih pas saya masukkan ke sebuah platform. Memang banyak pembaca yang tersentuh dengan cerita ini nih, bahwasanya Nabi Ibrahim pada akhirnya menjadi seorang yang paling manusia yang paling pengasih itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi jangan heran, empati yang paling besar itu adalah empatinya umat Nabi Muhammad. Enggak tegaan gitu. Itu umat Nabi Muhammad. Wasta'inu bisabri wallahu a'lam bissawab. Aku ngomong-ngomong sih.